Halo sobat-sobat dan adik-adik semua, selamat berjumpa kembali bersama kami channel Elektronika Teori Praktek. Bagi yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe, tolong di subscribe dahulu agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Kali ini saya ada pekerjaan akan memperbaiki receiver digital khusus untuk TV kabel yang kendalanya adalah apabila dicolokkan ke listrik hanya ada lampu berwarna merah di sini, seolah-olah dalam kondisi standby. Kita colok tidak dulu. Dua-duanya sama, kasusnya sama. Seperti ini, hanya ada lampu merah. Dan angka-angka di sini tidak tampak, menunjukkan bahwa receiver ini dalam keadaan tidak bekerja. Oke, rekan-rekan dan adik-adikku, kita akan memperbaiki satu persatu receiver ini. Untuk yang pertama akan saya perbaiki yang ini dahulu. Ini kasusnya sama, hanya aktif, hanya menyala lampu merah saja, lampu indikator merah. Untuk langkah pertama yang kita harus perhatikan untuk memperbaiki receiver ini, yang pertama kita harus mengukur tegangan regulator ini, power supply-nya ini. Ini sentral, ini berapa volt tegangannya, konsumsi voltase dari receiver ini. Yang pertama yang harus kita ukur tegangannya dahulu. Ini ada beberapa IC, regulator linear dropout atau regulator LDO. Yang ini tertulis di sini 1,8 volt. LDO 1,8 volt. Di sini LDO 3,3 volt di sini. 3,38 volt. Di sini juga ada IC LDO, tapi ini sepertinya harusnya nih agak besar ini. Untuk pertama kita ukur power supply-nya dulu, tegangan dari power supply berapa volt. Terbaca 5 volt, 5,3 volt. Kemudian untuk yang ini 1,8 ini inputnya berapa ini inputnya? Dengan input 3,75. Keluarannya berapa nih? 1,72. Ya, bisa mendekatin. 1,8. Terbaca di sini 1,72. Tidak apa-apa, selisih sedikit. Nah, untuk yang ini kita lihat juga, kita ukur juga IC LDO ini berapa tegangannya. Tegangan inputnya berapa maksudnya? 5,3 volt. Kita lihat berapa volt tegangan outputnya dari IC LDO ini. Di sini terbaca 1,85. Berarti IC LDO ini rusak. Kondisinya rusak, mengalami kerusakan. Untuk yang ini LDO ini kita ukur dahulu, sangat kecil ini, tidak terlihat di kamera. 1 volt. Berarti bagus ya ini. Regulator atau tegangan di sini bagus. Ini 1 volt, ampernya lebih besar. Kalau model-model IC LDO seperti ini, ampernya biasanya lebih besar. Mungkin sekitar 1,5 atau 2 amperan. Ternyata di sini persoalannya. Tegangan masuk bagus, 5,2 volt. Keluarannya 1,8, sebenarnya seharusnya 3,3 volt. Dan ini kita ukur kembali 1,7. Ya, coba-coba kita copotkan dahulu IC LDO ini. Apakah di sini permasalahannya sehingga rangkaian ini tidak aktif.
Oke, sahabat dan adik-adik semua, kita lepaskan dahulu IC yang ini. Dan kita ganti. Untuk melepaskan IC ini, kita kasih vlog pasta dulu. Sedikit saja. Kemudian kita panasin di bagian outputnya. Sangat susah sekali karena solderan kita suhunya sangat rendah. Selesai. Karena posisinya sangat sempit. Kemudian kita bersihkan dengan ini. Sudah kita lepaskan ini kondisinya, dan akan kita ganti dengan LDO yang baru, regulator LDO. Sini 3,3 volt. Selesai. Kita bersihkan dahulu. Oke, teman-teman, adik-adikku, isi regulator LDO nya sudah kita pasang. Apakah akan berhasil? Kita colokkan listrik dahulu. Tegangan masuknya tadi 5,25 volt dan keluarannya 3,3. Ya, ternyata receiver ini mengalami kerusakan pada regulator LDO dengan tegangan 3,3 volt seperti ini. 3,3 volt. Kalau tadi terbaca 1,8 kalau tidak salah. Inputnya 5 volt kurang lebih, outputnya 3,3. Menyala. Ternyata kita telah berhasil mengaktifkan kembali receiver ini yang kondisinya tadi cuma menyala lampu indikator merah saja, sekarang sudah menyala. Sudah aktif kembali. Untuk yang satu ini kita coba kita ganti juga regulator LDO nya, apakah kerusakannya sama atau berbeda. Sebaiknya kita langsung eksekusi saja.
Ya ternyata lepas juga dia. Kemudian kita pakai pin membersihkan sisa-sisa timahnya. Selanjutnya kita tambah lagi komponen regulator LDA-nya 3,3. Apakah sama kasusnya atau berbeda? Sebaiknya kita coba dulu. Posisinya sangat sepi ini teman-teman, dan itu ya beginilah. Kadangkala tidak semua pekerjaan kita dapat melaksanakan dengan mudah dan gampang. Selesai, kita bersihkan dahulu sisa-sisa. Sekarang kita coba nyalakan apakah dapat menyala atau bagaimana. Ini kita colokkan dahulu. Langsung saja kita ukur di sini. Ya, ternyata berhasil. Ternyata receiver digital TV kabel ini kasusnya sama. Yang rusak adalah regulator linear dropout-nya dengan tegangan 3,3 merah. Bagus, ternyata dapat menyala. Oke, saudara-saudaraku, adik-adikku, kita telah laksanakan atau menyaksikan bagaimana saya memperbaiki receiver digital ini. Tapi ini khusus receiver digital TV kabel, ini bukan receiver seperti para pakai parabola yang mini, itu bukan. Ini khusus TV kabel. Tapi pada prinsipnya masalah pembagian tegangnya rata-rata sama saja. Pada alat-alat seperti ini dia menggunakan regulator linear dropout. Ini yang ini juga sama, ini juga sama pembagi tegangannya. Oke, demikian saja tutorial kita yang singkat ini. Semoga saja ada gunanya bagi adik-adik atau rekan-rekanku yang berada di kediamannya masing-masing. Terima kasih. Seandainya ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe agar kami dapat memberikan atau membuat video-video yang berguna untuk kita semua. Demikianlah tutorial singkat kita kali ini. Selamat berjumpa kembali pada video selanjutnya. Salam selalu dari channel Elektronika Teori Praktik.